Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Dan kali ini, kami akan membawakan kisah tentang seseorang yang tak sengaja sama kakak iparnya sendiri. Di mana awalnya dia mengira sosok itu adalah istrinya, tapi ternyata tidak dia sangka, tak pernah dia duga adalah kakak iparnya. Kok bisa terjadi seperti itu? Daripada penasaran, mari simak videonya sampai akhir. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Dia adalah Aulia Pratiwi, seorang ibu rumah tangga yang baru mempunyai satu orang anak perempuan yang baru berusia 1 tahun. Usia Aulia pun saat ini baru menginjak 26 tahun, dan pekerjaan Aulia setiap harinya hanya mengurus anak dan membereskan pekerjaan rumah. Suaminya bernama Joko. Ia adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. Usia Joko pun tidak jauh berbeda dengan Aulia. Mereka hanya selisih 1 tahunan. Dikarenakan Aulia dan Joko dulunya adalah teman sekolah satu kelas, sampai akhirnya dia menikah dan dikaruniai momongan seorang anak perempuan yang sangat cantik. Pada suatu hari, Aulia yang sedang memasak sambil beberes rumah, kedatangan seorang tamu yang tidak lain tidak bukan adalah Wulan, kakak kandung Aulia. Wulan memang sering berkunjung ke rumah Aulia, karena memang rumah mereka tidak terlalu jauh jaraknya. Ya, kalau dengan berjalan kaki paling 25 juga sudah sampai ke rumah Aulia. Aulia pun kemudian membukakan pintu dan mempersilahkan kakaknya masuk. Setelah itu, Wulan mengikuti Aulia ke dapur dan membantunya beberes rumah walaupun Aulia sempat melarangnya. Wulan ini selalu kesepian di rumahnya, karena sampai saat ini, Wulan belum mempunyai momongan. Meskipun Wulan sudah menikah lebih dulu daripada Aulia, apalagi sekarang suaminya Wulan sudah 2 bulan belum pulang, dikarenakan pekerjaan yang sedang menumpuk dan jarak yang cukup jauh. Jadi, Wulan sering mengunjungi Aulia untuk mengisi hari-harinya. Kemudian Wulan menanyakan Amel. Amel itu anak perempuan Aulia yang kebetulan ia sedang tidur. Aulia pun mengatakan, Amel lagi tidur. Kayaknya Amel lagi kurang enak badan Mbak, soalnya dari malam kemarin dia rewel terus, kata Aulia. Apa sudah diperiksa? Sahut Wulan. Belum, soalnya Mas Joko belum ada waktu untuk libur, jawab Aulia. Kalau begitu biar Mbak yang antar, ujar Wulan. Besok aja Mbak, sekarang udah sore, jawab Aulia. Setelah itu HP iPhone 16 Pro Max milik Aulia berbunyi dan ternyata itu panggilan dari suaminya. Kemudian Aulia pun menjawabnya dan ternyata Mas Joko mengatakan bahwa malam ini ia akan pulang larut. Bahkan kalau pekerjaannya belum beres, mungkin ia pulang pagi. Aulia pun mengiyakan dan percakapan mereka pun selesai. Singkat cerita, waktu pun sudah menunjukkan jam 5 sore, Wulan pun akan berpamitan untuk pulang. Namun Aulia melarangnya dan menyuruh Wulan untuk menginap di rumahnya saja. Dengan alasan malam ini, suaminya nggak pulang karena ada pekerjaan tambahan. Mbak, malam ini Mbak nginep di sini aja. Soalnya suami aku kayaknya nggak pulang malam ini, lembur dia, ujar Aulia. Ya udah, Mbak temenin malam ini, hitung-hitung nemenin kamu, takutnya nanti Amel rewel lagi, jawab Wulan karena merasa kasihan dengan adiknya. Iya Mbak, makasih. Mbak bisa tidur di kamar sebelah, ucap Aulia. Waktu pun terus berlalu dan jam dinding sudah menunjukkan jam 10 malam. Terlihat di situ Amel nangis terus, mereka berdua pun saling bergantian menggendong Amel. Aulia juga sempat menelpon suaminya dan membicarakan bahwa anaknya rewel terus. Namun, karena Joko tidak bisa meninggalkan pekerjaannya, dia pun tidak bisa pulang. Kemudian Wulan bertanya kepada Aulia, emang si Amel suka rewel begini? Iya Mbak, gak tahu juga. Padahal kata dokter si Amel gak kenapa-napa, mungkin emang manja, jawab Aulia. Kalau tiap malam begini, kasihan sama kamunya dek, kata Wulan. Iya Mbak, aku capek, hampir setiap malam gendongin dia terus. Tapi anehnya,
Rewelnya itu paling baru juga seminggu ke belakang ini. Dulu mah si Amel gak kayak gitu mbak, keluh Aulia. Jangan-jangan si Amel keganggu dek. Coba kamu bawa ke orang pintar, sahut Wulan. Aku sama Mas Joko juga kepikiran ke situ mbak. Soalnya rewelnya itu setelah diajak main ke danau sama ayahnya, ucap Aulia. Bisa jadi deh, soalnya kan kalau anak kecil itu masih sensitif, ya udah, lebih baik besok kamu bawa aja si Amel ke orang pintar, jawab Wulan. Akhirnya percakapan itu pun selesai dan jam dinding pun sudah menunjukkan jam 11 malam. Aulia terlihat sudah mengantuk, ia pun berpamitan pada Wulan untuk tidur di kamar. Namun ketika sampai di kamar, si Amel nangis lagi. Amel pengennya tidur ditemenin sama Wulan. Wulan yang melihat itu berkata kepada Aulia, "Udahlah dek, biar si Amel malam ini tidur sama mbak aja di kamar sebelah, kamu istirahat aja," ujar Wulan. "Iya mbak, maaf aku jadi ngerepotin," jawab Aulia. "Udah gak apa-apa, kayak sama siapa aja kamu itu kalau ngomong," sahut Wulan. Dan kemudian Wulan pun menggendong Amel untuk pindah ke kamar sebelah. Namun ketika sampai di kamar sebelah, Amel nangis lagi. Kemudian Aulia berkata, "Kayaknya si Amel pengen tidur di kamarnya aku mbak," ujar Aulia. Lalu kemudian mereka pun membawa Amel pindah lagi ke kamarnya. Dan benar saja, di kamar Aulia, Amel gak nangis lagi. Aulia yang melihat itu berkata, "Ya udah mbak, malam ini mbak tidur di sini, biar aku tidur di kamar sebelah. Lagian Mas Joko kan malam ini gak pulang, kalau pulang juga dia pasti nelpon dulu," ucap Aulia. "Ya udah, kalau nggak apa-apa mbak tidur di sini aja ya," sahut Wulan. "Iya mbak, kalau gitu aku mau pindah ke kamar sebelah ya mbak. Soalnya udah nggak kuat, ngantuk banget dari malam kemarin aku begadang terus," ucap Aulia. "Iya dek," jawab Wulan. Akhirnya Aulia pun pergi ke kamar sebelah dan Wulan pun tidur di kamar Aulia sambil nemenin Amel. Berpindah ke Joko, ia baru selesai dengan pekerjaannya. Ia pun diajak minum-minum oleh temannya. Karena Joko gak enakan dan gak bisa menolak, akhirnya ia pun terpaksa nemenin temannya itu. Dan setelah cukup lama, Joko pun pamit pulang ke temannya itu karena jam sudah menginjak pukul 1 malam lewat. Singkat cerita, Joko pun sampai di rumah dan karena kepalanya agak sedikit oleng, ia pun tak sempat menelpon Aulia istrinya. Kemudian, ia pun bergegas masuk ke dalam kamar untuk melihat anaknya yang katanya dari sore tadi nangis terus. Sesampainya di kamar, ia melihat anaknya yang sedang tidur di samping ibunya. Joko mengira bahwa yang tidur di kamarnya itu adalah Aulia karena penerangan di kamar sangat redup. Ditambah lagi Wulan kala itu sedang menggunakan baju daster milik Aulia pula. Joko pun mendekati mereka. Kemudian Joko melihat Amel yang kelihatan sudah tertidur pulas. Ia pun memindahkan Amel ke tempat tidur pribadinya karena sepertinya malam ini Joko menginginkan sesuatu. Di sini Wulan sebenarnya dari tadi sudah mengetahui hal itu. Wulan terbangun ketika Joko lagi memindahkan Amel. Namun di situ Wulan hanya diam saja, seakan-akan dia merasa sangat kebingungan. Setelah memindahkan Amel, Joko pun kemudian mendekati Wulan yang ia kira adalah Aulia. Dan akhirnya, sesuatu yang harusnya tidak terjadi pun terjadi juga, meskipun itu adalah sebuah kesalahan yang sepatutnya tidak mereka lakukan. Malam itu, Joko mengerjakan aktivitas kreatif berkreasi dengan Wulan yang ia kira adalah Aulia. Singkat cerita, pagi pun tiba. Aulia yang keluar dari kamarnya terkejut melihat Wulan sedang tertidur di kursi sofa. Ia pun kemudian pergi ke kamarnya dan di sana ia melihat Amel yang tertidur dengan suaminya yang juga sama-sama tidur. Agak sedikit lega Aulia pun membatin, pantesan Mbak Wulan pindah tidur ke sofa, ternyata Mas Joko udah pulang. Tapi jam berapa ya dia pulang? Aku sampai nggak tahu, ucap Aulia dalam hatinya. Aulia sama sekali tidak berpikir yang aneh-aneh, karena mana mungkin suaminya dan kakak kandungnya itu berbuat yang enggak-enggak. Setelah itu Wulan pun terbangun dan ia pun langsung pergi ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Selepas itu Wulan menghampiri Aulia dan mengatakan bahwa ia akan pulang dulu karena harus menyelesaikan pekerjaan rumahnya.
Hal itu pun diiyakan oleh Aulia, dan di saat yang bersamaan Joko keluar dari kamarnya, ia terbangun karena tangisan Amel. Joko pun kemudian memanggil Aulia untuk segera membuatkan susu formula buat Amel. Kemudian setelah itu, Aulia pun berkata kepada Joko, "Mas, semalam pulang jam berapa?" tanya Aulia. "Kayaknya jam 1 malam," jawab Joko. "Kok kamu nggak nelpon dulu, Mas?" tanya Aulia. "HP iPhone 15 Pro Max ku mati, baterainya drop, jadi aku nggak sempet ngabarin kamu sayang," jawab Joko sambil tersenyum. "Oh, untung semalam aku ditemanin sama Mbak Wulan, jadi ada yang bantuin gendong Amel. Soalnya Amel rewel terus, dia nggak mau sama aku, Mas," terang Aulia. "Malahan, tadi malam tidurnya pun ditemenin sama Mbak Wulan, dan aku tidur di kamar sebelah," uar Aulia. Mendengar hal itu, Joko sangat terkejut. Dan kebetulan di saat yang bersamaan, Joko melihat Wulan yang keluar dari dapur, semakin menambah keterkejutan Joko. "Aku pulang dulu ya, Dek," kata Wulan. "Iya, Mbak," sahut Aulia sambil beberes kamar. Kemudian Wulan pergi sambil melirik ke arah Joko dan tersenyum manis. Di situ Joko terlihat sangat kebingungan. Setelah Wulan pergi, Joko bertanya kepada istrinya, "Jadi semalam itu Mbak Wulan yang tidur di kamar nemenin Amel?" ujarnya. "Iya, Mas, Amel rewel banget sama aku. Untung aja ada Mbak Wulan," ucap Aulia. Melihat ekspresi aneh suaminya, Aulia kembali berkata, "Kenapa mukamu aneh gitu, Mas?" "Ah, nggak apa-apa," jawab Joko sambil berjalan ke arah kamar mandi. "Jadi yang semalam itu sama aku adalah Mbak Wulan. Pantesan rasanya jauh berbeda, kayak ada empot ayamnya gitu," batin Joko sambil bergidik dan masih merasa tidak percaya atas apa yang dialami. Tamat. Begitulah kisah antara adik dan kakak ipar yang bahkan tak terduga bisa terjadi. Emang benar adanya seperti kisah nyata lain bahwa ipar adalah maut. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya, di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Halo, selamat datang di channel Mbak Yayuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat, dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Pernikahanku yang telah berusia 7 tahun tergolong mulus dan memberi banyak kebahagiaan. Tetapi tidak sejak 6 bulan lalu, tepatnya setelah istriku Rani yang baru berusia 28 tahun terkena kanker dan terpaksa salah satu hak miliknya itu harus diangkat. Rani menjadi sangat murung dan kehilangan semangat hidup. Bahkan ia memutuskan keluar dari tempatnya bekerja di sebuah perusahaan swasta. Kuakui, dengan hilangnya salah satu dari Rani,
ada sebagian pesonanya yang hilang. Namun karena aku tak mau menyakitinya, kuanggap itu bukan masalah. Bahkan kerap kuyakinkan bahwa aku tak pernah berpikir untuk meninggalkannya. Tetapi tidak bagi Rani. Kehilangan aset menjadikannya hilang rasa percaya diri. Setiap hari hanya berbaring di tempat tidur, tidak mau mengerjakan apapun, termasuk mengurus Aziza, putriku yang berusia 3 tahun. Namun untung ada ibu mertuaku yang memutuskan tinggal bersama kami setelah Rani menjalani operasi. Dan karena ibu mertuaku itulah segala pekerjaan rumah menjadi beres, termasuk memasak dan mengurus Aziza. Malangnya, Rani sama sekali menolak diajak berbagi kreasi sejak mulai sakit dan sampai kankernya diangkat. Ia malah selalu menyuruhku untuk mencari pengganti, karena menurutnya ia sudah tidak pantas lagi meladeni kreativitasku. Maka sebagai laki-laki berusia 33 tahun yang masih sangat kreatif dalam soal kebutuhan kreasi pribadi, aku sering merasa puyeng. Mau mencari di luar aku merasa risih, di samping dibawa banyak orang, pasti membawa penyakit berbahaya. Pernah melintas pikiran baik untuk merayu ibu mertuaku. Usia ibu mertuaku sudah 53 tahun dan telah menjanda sejak kematian suaminya 3 tahun lalu. Pikiran baik itu muncul setelah aku sempat memergokinya menggunakan lembaran yang sangat berbeda. Suatu hari ia sedang mandi, tiba-tiba dari arah dapur tercium bau gosong nasi yang sedang ditanak. Aku yang sedang memberi makan burung di dekat dapur pun jadi berteriak. "Bau gosong apa nih Bu, nasi ya?" ujarku saat itu karena tidak tahu ibu mertuaku ada di kamar mandi. Ibu mertua yang mendengar teriakanku langsung lari keluar dari kamar mandi hanya dengan handuk yang berukuran tak mumpuni. Dengan tergesa ia segera mengangkat panci, mematikan kompor dan memindahkan nasi ke magic jar agar nasi tidak berbau gosong semua. Saat itulah, saat ibu mertuaku melakukan segala kegiatan itu, aku bisa menengok sebagian dari ibu mertuaku yang belum pernah kutengok. Namun, yang lebih membuatku salting alias salah tingkah adalah saat ia tampil membongkok. Menyaksikan panorama Fata Morgana itu, semangat kreativitasku langsung muncul. Maklum, sudah cukup lama tidak memperoleh kreasi dari istriku. Saat itu, aku nyaris nekat memeyuk ibu mertuaku dari belakang dan mengajaknya. Namun takut dianggap kurang ajar dan bisa mengundang masalah bila ibu mertuaku tidak berkenan, dan aku pendam semangat kreatif itu. Juga karena penampilan ibu selama ini sangat pendiam, terlihat alim dan rajin menasehati, hingga aku tidak berani kurang ajar. Dari waktu ke waktu, sikap istriku bukannya membaik, tetapi semakin buruk. Ia hanya keluar kamar saat makan atau mandi, dan selebihnya dihabiskan untuk tidur atau nonton TV yang juga tersedia di kamar. Ia juga menolak bila diajak berbagi kreasi, jadilah kami sering bertengkar seperti yang terjadi malam itu. "Kalau kamu tetap dingin, biar nanti aku mencari di luar untuk menggantikanmu," kataku dalam nada tinggi karena tak bisa menahan emosi. Semangat kreatifku malam itu memang sudah tinggi, tetapi Rani hanya menjawab santai. "Aku kan sudah minta Mas Hen mencari wanita lain yang bisa meladeni, aku nggak apa-apa kok," sahutnya enteng. Mendengar ucapan yang aku rasa kurang ajar, itu emosiku meledak. Sambil keluar kamar, pintu kututup kencang hingga menimbulkan bunyi yang cukup keras. Ingin rasanya aku menstarter motor keluar untuk mencari jajan di pinggir jalan atau ke hotel yang menyediakan. Tetapi kemana, aku tidak punya pengalaman dan lagi malam sudah sangat larut. Untuk meredam emosi, kuambil sebotol air dingin dan kubawa ke kandang ayam di belakang rumah. Tempat yang paling kusenangi untuk melamun dan mengurangi rasa gundah. Dan benar, emosiku mulai reda setelah beberapa tegukan air dingin membasahi kerongkoanku. Terlebih setelah sebatang udut samsu kunyalakan. Berteman asap udut, anganku mengembara memikirkan nasib pernikahanku yang porak-poranda gara-gara kanker yang diderita istriku.
Namun saat aku hendak menyalakan batang udut berikutnya, suara ibu mertua mengagetkanku. "Bertengkar lagi ya, Hen?" Lirih suara ibu mertuaku terdengar. Wanita itu ternyata telah berdiri tak jauh dari tempat aku duduk di kegelapan kandang ayam. "Ih, ibu belum tidur? Maafkan saya, Bu," ujarku sedikit tergagap. "Bukan kamu yang salah, tetapi memang Rani yang keterlaluan. Padahal ibu sudah berkali-kali mengingatkan," katanya lagi seolah menyalahkan diri sendiri. Ibu mertuaku mendekat dan duduk menjejeriku di kursi panjang. Mungkin ia tidak enak dengan sikap putrinya itu. Saya emosi karena Rani lebih senang kalau saya jajan di luar. Saya pusing sekali, curhatku. "Iya, ibu tahu, pasti kamu sangat pusing," ucapnya lirih mencoba memahami perasaanku. Sesaat kami hanya dia membisu, aku dengan pikiranku yang kesal dengan ulah istriku. Sedang ibu mertuaku entah menerawang kemana pikirannya, sampai akhirnya, "Kalau mau ibu punya usul," tetapi ibu mertuaku nampak ragu untuk menyelesaikan kalimatnya. "Usul apa, Bu? Katakan saja," ujarku. "Begini, dulu kalau Ibu Halim muda, bawaannya enggan meladeni bapaknya Rani, bahkan dipaksa pun ibu menolak. Dan itu berlangsung sampai 3 bulan, maka bapak jadi tidak sabar. Akhirnya sebagai jalan keluar, setiap itu bapak minta ininya, apanya itunya lah pokoknya, oleh tangan ibu, sampai rampung," ujar ibu mertuaku. "Saya sudah minta begitu, Bu, tetapi Rani tetap tidak mau," kataku menukas. Ibu mertuaku terdiam, ia ingin menyampaikan sesuatu, tetapi terlihat ragu, wajahnya menunduk, sampai akhirnya, "Hen, ibu kasihan sama kamu. Biarlah ibu yang bantu, biar pusingnya hilang," ujarnya lirih. Sungguh aku sangat senang dengan tawaran ibu mertuaku daripada berkreasi sendiri sambil menginspirasikan ibu mertuaku. Kini dia yang malah menawarkan diri untuk membantuku. Pasti lebih asik, pikirku. Terus kapan, Bu? Saat ini kepala saya sangat pusing. Memang sejak tadi semangat kreatifku sudah timbul. "Sekarang juga boleh," sahutnya menawarkan. Tadinya ibu mertuaku mau berkreasi kerja kreatif di tempat kami duduk di dekat kandang ayam. Tapi kutolak dengan alasan kurang leluasa dan tempatnya kurang nyaman juga bau. Akhirnya kami sepakat melakukan di kamar tamu. Karena di kamar yang ditempati ibu mertuaku ada Aziza putriku. Ibu memintaku untuk lebih dulu mengecek apakah Rani sudah pulas apa belum. Katanya gak enak kalau sampai Rani tahu. Dan Rani ternyata sudah pulas mendengkur hingga aku langsung menyusul ibu mertuaku ke kamar tamu. Di dalam kamar, ibu mertua menungguku duduk di tepian. Tapi ia nampak canggung, mungkin malu atau entah apa yang membersit di kepalanya. Namun aku tak peduli dan segera memindah yang aku bawa. Dengan keadaan seperti itu, aku duduk di dekat ibu mertuaku. "Ayolah, Bu, biar pusingku hilang," katanya mau membantu, kataku sambil menarik tangan ibu mertuaku. Melihat sesuatu yang sangat unggul, wanita itu agak tertegun melihatnya. Wajahnya kian tertunduk, tapi ku yakin ia mengagumi kreativitas itu. "Dibandingkan dengan ayah, bagusan mana, Bu?" Tanyaku mencoba menetralisir ketegangan. Dengan refleks ibu mertua mencubit pahaku, tapi ia tidak marah. "Hush, jangan ngomongin orang yang sudah meninggal, tapi hak milik kamu memang jauh lebih unggul." Sampai takut ibu melihatnya, sahut ibu mertuaku. "Takut apa seneng?" timpalku. Ia mencubit lagi, tapi pelan saja dan tidak menimbulkan sakit. Selanjutnya, tangan ibu mertuaku mulai berkreasi. Cara berkreasinya benar-benar profesional dan menimbulkan kreativitas luar biasa. Tanpa sadar aku telah ternyata ibu mertuaku tidak menggunakan akhiran. Aku tahu karena senggolanku menyambangi koordinat itu, maka segera saja koordinat itu segera aku telusuri. Meski aku dari eksterior, tapi ku yakin hak milik ibu mertuaku lebih unggul dibanding Rani istriku, hanya agak menurun faktor usia. Sambil menahan perhatian
dari ibu mertuaku sesekali kuremyas. Tak cukup hanya dari eksterior, namun ketika hendak mengkreasikannya, ia seolah mencegah. Ibu sudah tua, Hen. Hak milik ibu sudah jelek dan menurun, katanya seperti mengingatkan, tapi tidak mencoba mencegah. Dulu hak milik ibu mertuaku pasti sangat bagus, bervalue tinggi. Pasti almarhum ayah mertuaku sangat senang. Kini di usianya yang telah 53 tahun, memang sudah agak berubah, namun tetap tidak mengurangi rasa penasaranku terhadap value-nya. Keinginan ibu mertuaku mulai memberat setiap aku mengerjakan kerjaan kreatif itu. Hen, lama banget hak milik kamu. Ibu sudah pegal nih, perlahan ibu mertuaku berujar. Sebenarnya itu siasatku saja, karena sejak tadi pertahananku sudah hampir runtuh, tetapi selalu ku handle. Kalau begitu, ibu berhenti dulu deh, gantian aku yang kerja kreatif, kataku. Kamu mau apa, Hen? Ia sangat kaget ketika aku memindah lembaran yang dia bawa. Aku ingin lihat hak milik ibu, balasku. Tadinya, ibu mertuaku mencoba bertahan, namun karena aku sedikit memaksa, dia mulai menurut. Fata Morgana panoramik itu membuat aku meneguk air liur. Tak bisa cuma kubiarkan tertampil tanpa dikerjakan secara kreatif. Sudah 6 bulan lebih, aku tak mengerjakan proyek kawasan paling rahasia, hak milik wanita ini, atau sejak istriku selalu menolak kuajak berbagi kreasi. Ibu mertuaku hanya bernyanyi lirih saat aku mengerjakan pekerjaannya. Dan sejauh itu, ia membiarkanku meluapkan emosiku yang telah cukup lama terpendam. Lokasi hak milik itu tidak berbau, nampaknya karena rajin perawatan dan maintenance lahannya. Gimana Bu, seru kan? Tanyaku sambil terus memberinya pengaruh kreatif. Aw, seru sekali, Hen. Ibu baru memperoleh yang kreatif seperti ini, Hen, sahutnya lirih. Nyanyian sumbang ibu mertuaku membuat semangat kerja kreatifku kian tinggi. Aku juga takut ia mendahului perjalanan dengan awalan ini dan menjadikannya menolak untuk lebih jauh. Maka di tengah lagunya yang tak putus-putus, aku langsung berdiri. Setelah mengambil tempat yang nyaman, aku pun segera menargetkan pekerjaan ke arah yang benar. Ibu mertuaku yang tadinya rebahin bangkit seperti terkaget dan seolah hendak memprotes tindakan pekerjaanku. Henja, jangan. Aku, ibu mertuamu, Hen. Tetapi protesnya berubah setelah aku mulai bekerja secara kreatif. Cara yang kukerjakan membuat ibu mertuaku semakin amnesia, nyanyiannya semakin sering. Untung pintu kamar sudah kukancing dari dalam dan istriku pulas tertidur. Akhirnya ibu mertuaku bermanuver kreatif dan berucap, "Oh nyaman sekali, Hen, ibu tak kuasa mau tiba." Kubiarkan ibu mertuaku istirahat dari kreasi pekerjaan yang baru diperolehnya dengan napas yang masih belum teratur. Aku pun keluar menuju kamar mandi, juga sambil menengok Rani di kamarnya, takut ia terbangun. Saat aku kembali, ibu mertuaku sudah berdiri dan bermaksud keluar kamar hingga aku mencegahnya. "Bu, saya masih berminat, saya belum menemukannya nih," kataku berbisik. "Iya, ibu hanya ke kamar mandi sebentar kok," ujarnya sambil mencubit tanganku. Tidak begitu lama ia kembali masuk kamar, tidak seperti di bagian pertama di mana ibu mertuaku agak canggung. Di bagian kedua dia lebih santai, ia sama sekali tidak menolak ketika dirinya langsung kupeyuk. Tanpa menolak, wanita berusia 53 tahun itu langsung memenuhinya. Tanpa menunggu terlalu lama, aku yang memang sudah cukup lama memendam semangat kreativitas ini, langsung saja mengulangi hal kreatif indah itu. Nyanyian ibu mertuaku pun mulai sering terdengar kali ini. Aku ingin ia benar-benar bahagia oleh perhatian kreatif menantunya ini. Syukur kalau sampai keterusan, hingga tak perlu pusing, walau Rani mangkir meladeni kebutuhan pekerjaan kreatif pribadiku. Sampai akhirnya pertahanan ibu mertuaku kembali runtuh. Kembali ia menemukan kreativitasnya hingga mertuaku terjungkang. "Ibu capek, Hen. Istirahat sebentar ya. Kamu lama banget dan hak milikmu juga unggul banget. Rani beruntung bersuamikan kamu," ujarnya di sela napas bu eratnya.
Selama ibu melepas lelah, aku juga memanfaatkannya untuk memulihkan diri dengan rebahan di sampingnya. Aku tidak tega kalau harus memaksakan pekerjaan, meskipun sebenarnya tadi hampir rampung. Namun melihat keadaan ibu mertuaku, aku seperti tak mau diam. Namun saat aku bangkit, dia mencegahnya. "Kamu diam saja, sekarang giliran ibu yang mengkreasikan kamu. Tapi ibu ke kamar mandi sebentar." Ia bangkit dan langsung keluar ke kamar mandi. Saat mertuaku kembali, ia membawa termos yang biasa untuk menyimpan air panas, baskom plastik, dan handuk kecil. Tidak mungkin ia akan membuatkan kopi dengan peralatan seperti itu, tetapi untuk apa? Pertanyaan itu terjawab setelah ibu mertuaku kembali dan mulai menjalankan kerjaan kreatifnya. Ternyata, handuk kecil itu setelah dicelup air hangat, digunakan untuk mengompres. "Nyaman kan, Hen? Ini membuat peredaran darahmu menjadi lancar," katanya. Aku merasa sangat dimanjakan olehnya. Dulu bapak, maksudku almarhum ayah mertuaku, juga suka dibeginikan kalau sama ibu. Tanyaku penasaran. "Ini ide kreatifnya malah dari bapak," jawab ibu mertuaku. Setelah handuk dan baskom diletakkan di meja, ibu mertuaku pun langsung mengambil tempat dan setelah itu mulai dikerjakan secara kreatif ke arah target yang benar. Sejak itu, aku dan ibu mertuaku selalu mengulang acara pekerjaan kreatif yang indah itu. Aku tak lagi harus menahan derita pusing kepala karena Rani tak mau memenuhi pekerjaan kreatifku. Dan ibu mertuaku nampaknya juga sangat menyukai. Layaknya partner suami istri, kadang bahkan ibu mertuaku yang meminta kerjaan kreatif itu. Tetapi ia tetap berusaha keras untuk selalu bersikap wajar di hadapan Rani, hingga perbuatan kreatif kami lancar-lancar saja dari waktu ke waktu. Seperti malam itu, aku harus lembur sampai malam dengan komputerku, karena besok sejumlah laporan harus sudah tersaji di meja pimpinan. Namun, baru saja aku mau mulai menyelesaikan berkas terakhir yang harus kukerjakan, pintu kamar tamu tempatku bekerja kudengar dibuka. Ibu mertuaku masuk membawa segelas besar kopi panas dan pisang keju kegemaranku. "Masih banyak lemburannya, Hen. Itu kopinya diminum dulu biar segar," ujar ibu mertuaku sambil memijat pundakku dari belakang. Sikapnya yang lembut dan penuh perhatian, layaknya istri yang berbakti kepada suami, membuatku senang bermanja padanya. Kok malah kesenangan? Nanti ketiduran." "Itu kopinya diminum dan lanjutin kerjanya, nanti nggak selesai, ibu mau lihat Aziza di kamar," ujarnya lagi ketika melihatku terkantuk-kantuk karena pijatannya. Namun, sebelum ia keluar kamar, aku sempat meraih tangannya, kutarik dan kupaksa duduk. "Apa ibu nggak kepingin?" tanyaku berbisik di telinganya. "Tapi kamu kan lagi kerja, Hen," sahutnya. Tinggi juga semangat kerja kreatif ibu mertuaku ini, pikirku dalam hati. "Sudah hampir rampung kok, Bu, biar pagi-pagi sebelum berangkat saya selesaikan," kataku. Tak kusangka wanita seusia dirinya masih memiliki semangat bekerja kreatif yang cukup tinggi. Terbukti setelah memindah yang dia bawa, ia langsung memindah yang aku bawa. Hak milikku yang telah berkreasi dijadikan sasaran pekerjaan. "Hak milik kamu memang paling bagus, Hen. Ibu benar-benar suka," ucapnya. Setelah acara awalan dirasa cukup, kami pun segera memulai acara kerja kreatif yang sesungguhnya. Namun terus terang, hak milik kepunyaan ibu mertuaku lebih nyaman dibanding hak milik Rani, anaknya yang juga istriku. "Meskipun Rani gak mau berkreasi, kamu gak akan cari wanita lain kan?" tanyanya. "Pasti, Bu, kan sudah ada ibu. Kalau ibu mau terus mengkreasikan, saya akan terus sayang sama Rani dan ibu," sahutku. "Tentu sayang, tentu. Ibu suka banget dikreasikan secara kreatif sama kamu, Hen," ujarnya. Sampai akhirnya kami bisa menyelesaikan tugas pekerjaan kreatif itu secara bersama. Lalu suasana hening sesaat, bersambung. Begitulah kisah antara seorang menantu dan ibu mertuanya yang rela membantu sang menantu karena istrinya yang sudah tidak mau. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini.
Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya, di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Halo, selamat datang di channel Mbak Yayuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat, dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Kalian boleh percaya, boleh juga tidak dengan kisah yang akan aku ceritakan kali ini. Karena yang akan aku ceritakan ini adalah satu pengalamanku bekerja kreatif bersama seorang wanita berusia 50 tahun. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, beliau adalah seorang istri pejabat. Dan anehnya adalah kejadian itu di atas kapal laut yang aku tumpangi. Jangankan kalian semua, aku yang akan mengalami cerita ini saja, awalnya juga heran. Masa iya seorang istri pejabat mau-maunya naik kapal laut yang ribet dengan perjalanan sekitar hampir 1 minggu lamanya? Tapi ya memang begitulah adanya. Namun, setelah aku bertemu dan berkenalan dengannya, aku menjadi tahu kenapa istri pejabat tersebut kok naik kapal laut. Ternyata si ibu ingin bernostalgia di masa tuanya. Karena dulu selama masih muda dan berkuliah, beliau selalu naik kapal laut dari rumah orang tuanya ke daerah Jawa Tengah untuk menuntut ilmu. Sehingga ketika beliau sudah cukup lama tidak pernah lagi naik kapal laut, dia merasa kangen dan ingin bernostalgia. Tapi sebelum memulai cerita ini, mari saya perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah nyata ini. Akan tetapi semua nama akan kami samarkan demi melindungi privasi yang bersangkutan. Bisa dibilang, aku adalah seorang laki-laki yang sangat beruntung. Karena terus terang saja, aku ini tidak memiliki penampilan fisik yang sungguh-sungguh baik. Akan tetapi juga tidaklah jelek-jelek amat. Hehehehe. Dengan kulit yang cukup gelap, badanku cukup atletis, dan yang paling membuatku bangga adalah karena aku memiliki sesuatu yang sangat disukai kaum hawa berukuran super. Aku berangkat dari kampung halamanku dengan menumpang salah satu kapal laut. Karena waktu itu aku diterima di sebuah perusahaan yang ada di daerah Jawa Tengah. Setelah sekian lama, aku melamar sana-sini ke banyak perusahaan secara online. Sejujurnya kedua orang tuaku tidak mengizinkan aku pergi waktu itu. Akan tetapi karena niatku yang ingin mencari pengalaman sebanyak-banyaknya dalam hidup, akhirnya orang tuaku pun memberikan restunya. Sebagai seorang laki-laki dari keluarga yang berkecukupan, aku sungguh-sungguh merasa bangga. Apalagi untuk berangkat ke Jawa Tengah, saat itu aku pun dibekali cukup uang dan beli tiket pun yang kelas 1. Saat naik kapal, di hari keberangkatan hatiku terasa senang sekali. Aku pun langsung menuju ke kamarku yang berada di kapal tersebut.
Kamar kelas 1 yang pastinya sudah terbayang olehku. Kalau di kamar, itu aku akan benar-benar nyaman selama dalam perjalanan. Namun alangkah kagetnya aku, sebab di dalam kamar tersebut sudah ada seorang wanita yang terus terang saja ada sedikit rasa senang juga kala itu. Sebab wanita tersebut tersenyum dengan manisnya saat ia memperhatikan aku yang agak kaget waktu itu. "Oh, maaf, mungkin ibu ini salah kamar ya?" Tanyaku agak ragu. Karena setahuku di dalam satu kamar itu seharusnya jika untuk laki-laki, ya untuk laki-laki saja. Atau jika untuk perempuan, ya perempuan saja. Namun sesudah dicocokkan kembali, ternyata terbukti nomor tiket kami sama, yang artinya kami memang satu kamar. Wah, terus terang saja aku agak awkward alias canggung juga rasanya pada saat itu. Akan tetapi di balik kecanggunganku itu, ada juga rasa senang di dalam hatiku. Karena wanita yang selama dalam perjalanan akan satu kamar denganku itu, orangnya cantik dan juga sangat menarik. Dan karena selama ini aku seringkali menonton film Jepang, seketika itu juga aku jadi langsung berimajinasi jika nanti malam kami akan bersenang-senang. Hehehehe. Skip. Pada waktu pemeriksaan tiket, tanpa ragu-ragu si ibu mengatakan kalau aku adalah anaknya. Jadi oleh petugas kapal, kami tidak dipindahkan atau dipisahkan. Wah, tambah senanglah hatiku. Semenjak itu kami jadi semakin akrab, padahal baru hari pertama. Dan kami semakin santuy saat mengobrol dalam berbagai hal. Hingga akhirnya aku jadi tahu kalau ibu yang cantik itu bernama Bu Fatmala dan berusia 50 tahun, merupakan seorang istri seorang pejabat. Dan seperti yang sebelumnya sudah aku ceritakan di awal, kenapa beliau kok mau naik kapal laut di zaman modern ini. Setelah makan siang, kami masih melanjutkan obrolan kami tentang beragam hal di anjungan depan kapal. Kapal yang kami tunggangi, kami tumpangi sudah semakin jauh dari daratan. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 2 siang. Udara terasa agak panas, mataku terasa mulai mengantuk akibat diterpa angin laut yang semilir. Dan akhirnya, kami berdua pun memutuskan untuk beristirahat saja. Tanpa sadar Bu Fatmala menggandeng tanganku dikala kami berjalan menuju kamar yang ada di kapal tersebut. Namun, karena aku masih merasa agak sedikit canggung, tangannya dengan perlahan aku lepaskan. Bu Fatmala malah tersenyum dengan manja melihat sikap canggungku itu. Mungkin dia jadi berpikir kalau aku ini masih belum berpengalaman, jadi masih asli pikirnya. Sehingga mungkin dia mikir aku ini adalah obat awet muda untuknya. Mungkin ada benarnya, hehehehe. Memang aku ini sering menonton film Jepang dan juga kerap kali berkreasi sendiri dengan kreatif menggunakan sabun mandi. Akan tetapi kalau bercukur-ukuk dengan seorang wanita, aku belum pernah sama sekali. Jadi ketika aku dihadapkan dalam situasi yang seperti itu, hatiku rasanya deg-degan luar biasa. Sebab dikala kami berdua sedang berjalan di lorong kapal, di mana kebetulan aku berada tepat di belakangnya. Aku sempat memperhatikan keindahannya itu, yang bermanuver ke kanan dan ke kiri dengan wadidaw lah pokoknya. "Oh, indah sekali," jertitku dalam hati. Pada kesempatan itu, aku sebenarnya merasa ingin untuk langsung saja. Namun sekali lagi, hati ini rasanya canggung sekali. Bisa dibilang, aku takut. Saat kami berdua sudah sama-sama masuk ke kamar, Bu Fatmala seketika itu langsung melangkah menuju ke kamar mandi. Karena katanya dia sudah kegerahan dan sebelum tidur siang, Bu Fatmala mau mandi dulu. Sedangkan aku sendiri memilih untuk rebahan di tempat tidurku di kamar itu, seraya mengilhami Bu Fatmala yang saat itu tengah berada di sana. Pastinya semua yang indah-indah itu tampil dong. Gumamku dalam hati. Sampai-sampai bulu kuduku meremang, merikinding. Sehingga saat itu juga, tanpa sadar dengan kreativitasku, aku berkreasi dengan apa yang menjadi incaran kaum hawa itu. Namun tiba-tiba saja terdengar suara dari balik pintu kamar mandi.
Mas Dika, tolong ambilkan handuk aku di dalam koper dong, seru Bu Fatmala. Oh iya, sepertinya aku sampai kelupaan memperkenalkan diriku ya. Maaf, soalnya terlalu asik bercerita. Namaku Dika, 24 tahun, lanjut. Saat itu aku jadi kaget setengah mati, sebab aku pikir kalau Bu Fatmala sudah keluar dari kamar mandi. Setelah aku bisa menguasai diriku, segera aku pun bergegas melakukan perintahnya. Saat aku akan mengambil, aku sempat memperhatikan aksesoris tambahannya yang indah dan juga minimalis. Ya ampun, jeritku dalam hati. Karena sebagai seorang laki-laki yang normal, siapapun tidak akan tahan dengan momen yang seperti itu. Selanjutnya aku mengantarkan handuk itu pada Bu Fatmala yang ada di dalam kamar mandi. Pada saat pintu dibuka, alangkah terkejutnya aku saat itu. Karena Bu Fatmala sudah berdiri di depan pintu kamar mandi, hanya dengan aksesoris kreatif yang sungguh-sungguh minimalis dengan bordiran yang wadidaw. Spontan saja aku pun memperhatikannya dan tertegun dengan handuk di tanganku. Akan tetapi dengan cueknya Bu Fatmala malahan menarik untuk ikut masuk ke sana. Pada waktu itu, aku hanya seperti robot yang bergerak, hanya jika disetel untuk bergerak. Karena terus terang saja, waktu itu pikiranku seakan tidak percaya dengan apa yang tampil jelas di hadapanku. Rupanya, Bu Fatmala lebih cantik daripada apa yang aku bayangkan sedari tadi. Dan lebih hebatnya lagi dalam kondisi yang siap saji seperti itu. Tanpa sadar tahu-tahu aku sudah bermanuver untuk mengerjakan 2 aksesoris yang siap dikerjakan secara kreatif itu. Bahkan tiba-tiba Bu Fatmala sudah langsung saja memulai kerjaan kreatifnya. Namun tiba-tiba Bu Fatmala berhenti dan sedikit marah. "Hei, kamu kok curang? Masih dalam keadaan komplit," ucapnya seraya berusaha menyingkirkannya. Aku hanya bisa tertawa kecil, sebab bersamaan dengan itu, Bu Fatmala dengan semangatnya berusaha menyamakan kondisi kreatifku seperti dirinya. Setelah berhasil, Bu Fatmala pun berseru, "Wow, lucu sekali ini." Bu Fatmala bertanya dengan manja, "Loh, apa suami ibu nggak lucu juga tuh?" Aku balik tanya dan Bu Fatmala hanya tertawa, hahaha. Dengan perlahan Bu Fatmala pun melanjutkan tugas kreatifnya dan saat itulah jiwa kreatifku langsung terbang melesat tinggi sekali. Karena itu adalah pengalaman pertamaku. Luar biasa. Bu Fatmala benar-benar pintar, mungkin karena beliau sudah bersuami dan sudah punya putra pula. Tak terasa sudah cukup lama juga Bu Fatmala dalam posisi kerja itu hingga akhirnya. "Dika, capek nih ibu terus, gantian dong," pintanya seraya menengadah menatapku dengan senyum manisnya. Mengetahui kondisi Bu Fatmala yang seperti itu, segera saja aku posisikan semua langkah kreasi, bersadarkan teori yang berlaku agar pekerjaan kreatif itu semakin banter. Selanjutnya dengan pengetahuan yang aku miliki dari film Jepang yang sering aku tonton, aku pun berusaha membuat Bu Fatmala merasa senang. Ternyata cara yang aku berikan itu mampu membuatnya kesenangan. Dikala itu Bu Fatmala mulai bernyanyi dan bermanuver secara kreatif dengan tarian-tarian kreativitasnya. Saat itulah aku mulai menyadari kalau Bu Fatmala minta ada penyempurnaan. Namun aku sengaja untuk mempermainkannya sehingga Bu Fatmala pun jadi tidak sabaran. "Ayo Dika, jangan hanya di luar begitu." Akhirnya Bu Fatmala benar-benar mengharapkannya. Aku yang sebenarnya juga sudah ingin, tanpa banyak tanya lagi, segera saja menyatukannya seperti yang diinginkan oleh Bu Fatmala. Ketika sudah berhasil menyatu, aku pun terdiam beberapa saat karena tidak menyangka kalau ternyata semenyenangkan itu. Oh, begini rasanya. Ini 50 tahun loh. Sudah tuwir dan sudah turun mesin. Tapi ternyata kedut-kedut ya. Gimana pas seumuran denganku? Batinku tak karuan. Ketika Bu Fatmala menyadari kalau aku terdiam, dia pun sedikit marah-marah. "Dika, jangan diam saja dong," ingatnya padaku. Seperti tersadarkan dari lamunanku, aku pun segera mengerjakan apa yang seharusnya aku kerjakan. Sungguh aku tidak menyangka
kalau wanita seumuran Bu Fatmala ternyata sangat hebat dalam urusan kerja kreatif yang satu ini. Hampir saja aku kewalahan. Mungkin karena Bu Fatmala merupakan seorang istri pejabat yang kaya raya pastinya. Entah hasil korupsi atau tidak. Pastinya perawatan yang beliau lakukan sangat mahal. Bisa ratusan juta hanya untuk merawat dirinya biar tetap enak untuk urusan kreatif beginian. Namun, setelah kurang lebih 26 menit kemudian, aku dibuat kaget karena tiba-tiba saja Bu Fatmala bergerak dengan cepat dan bernyanyi nyaring. Dika, Dika. Dan saking melelahkannya kerjaan kreatif itu, keringat kecil-kecil mulai keluar di atas keningnya. Sekali lagi, dari sinilah aku jadi benar-benar tahu bahwasanya melakukan aktivitas kerja kreatif yang satu itu sangat menyenangkan. Dan yang lebih menyenangkan lagi jika kita berhasil membawa partner kerja kita ke puncak kreativitas. Karena pada saat kita memperhatikan partner kerja kita merasa kesenangan dan bahagia, pada saat itu pula hati kita akan terasa plong. Selanjutnya Bu Fatmala berkata, "Di, kamu hebat," ucapnya karena tahu aku saat itu belum memperolehnya. "Kamu masih asli, tapi bisa bikin uwenwak jadi keterusan buanget." Kemudian aku memberikan waktu pada Bu Fatmala untuk beristirahat sebentar. Selanjutnya setelah aku rasa cukup, segera Bu Fatmala aku ajak untuk bersih-bersih. Dan kala itu, ternyata Bu Fatmala malahan mengajak aku mengulang pekerjaan kreatif lagi. Di sana itu aku berhasil tingkat kreativitas secara bersamaan dengannya. Semenjak itu, hampir di setiap saat di kamar yang ada di kapal tersebut, kami berdua terus mengulang kerjaan kreatif lagi dan lagi selama 7 hari 7 malam. Saat sampai di Jawa Tengah, Bu Fatmala memberikan nomor WhatsApp-nya dan berharap sekali di lain kesempatan bisa mengulangnya bersamaku. Karena menurut Bu Fatmala, selama ini beliau belum pernah mendapatkan yang sehebat dan sekreatif itu saat dengan suaminya. Setelah aku benar-benar bekerja di Jawa Tengah, beberapa kali Bu Fatmala pernah aku hubungi. Dan beberapa kali pula kami pernah berjumpa, sampai akhirnya sekarang kami tidak pernah lagi berjumpa. Sebab terakhir kali aku hubungi WhatsApp-nya sudah tidak aktif. Entah di mana Bu Fatmala sekarang berada, ataukah suaminya mulai curiga dengannya, sehingga Bu Fatmala harus mengganti nomor teleponnya. Bu Fatmala, aku selalu merindukan ibu sebab ibu sudah memberikan pengalaman dan pengetahuan yang berharga untukku. Dan emfotan ayam kampung ibu membuatku tidak akan pernah bisa lupa. Kalau ibu membaca coretanku ini, segera hubungi aku ya Bu, please. Begitulah kisah pengalaman antara aku dan Bu Fatmala, istri pejabat saat di atas kapal. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya, di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.